Di dalam ruang rahasia di dalam kepala naga, cahaya berwarna pelangi muncul. Semakin banyak lampu tiba-tiba berkumpul sampai sosok Wang Lin akhirnya muncul. Saat dia muncul, jantung Shang Guanmo mulai berdetak cepat. Dia bertanya-tanya teknik seperti apa yang dibina iblis ini yang akan memungkinkannya untuk menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan waktu ini untuk melarikan diri dari kendali Wang Lin, tetapi sekarang dia tidak berani memiliki ide-ide itu lagi. Limuan menyentuh skala naga seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Arusnya terlihat sangat anggun dan fokus saat dia menyentuh skala naga. Bahkan fluktuasi darah esensi jiwanya tidak memengaruhinya. Perlahan-lahan, pandangan pengertian muncul di matanya saat dia melihat potongan sisik naga di hadapannya. Wang Lin muncul di dalam ruangan dan duduk dalam posisi lotus sebelum mengeluarkan tas pegangannya. Setelah membunuh semua kultivator itu, ada ratusan inti emas di dalam tasnya memegang. Selain itu, hampir semua tas memegang kultivator yang mati diambil oleh Wang Lin. Dia dengan cepat menyortir mereka semua dan menemukan bahwa ada banyak harta dan pedang terbang. Namun, selain sebuah gulungan, tidak ada yang cukup bagus untuk menangkap mata Wang Lin. Gulungan ini sekitar 2 kaki panjangnya dan setebal lengannya. Itu juga mengeluarkan sedikit energi spiritual. Wang Lin ingat bahwa itu berasal dari kultivator formasi inti yang sudah membukanya setengah jalan. Saat ini ada gelombang raungan yang berasal dari gulungan itu. Namun, kekuatan Jirealm Divinescence Wang Lin tidak terpengaruh oleh jumlah orang. Apakah itu satu orang atau satu kelompok, begitu mereka melewatinya, selama mereka berada di bawah tahap Naschen Soul, mereka akan mati. Menuju Jirealm, Wang Lin masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Di bawah tekanan array transfer di battleground asing, ia jelas merasakan keberadaannya untuk pertama kalinya dan mendapatkan sedikit pemahaman. Tahun-tahun penggunaan dan pertempuran berikut memungkinkannya untuk memahami kekuatan mengerikan Jirealm. Namun, dia tidak tahu bahwa batas Jirealm adalah Naschen Soul tahap akhir. Jika dia ingin memasuki tahap formasi jiwa dengan itu, kemungkinannya sangat rendah. Pemilik asli gulungan itu sudah mati, jadi perasaan ilahi yang tercetak di sana sudah lama menghilang. Wang Lin telah menanamkan perasaan ilahi pada gulungan itu, tetapi yang aneh adalah bahwa tidak ada yang berbeda dengan gulungan itu. Rasanya sama seperti sebelum dia menanamkan perasaan ilahinya. Wang Lin dengan cepat mengungkapkan pandangan yang menarik. Jika itu adalah harta yang normal, ia akan dapat menggunakannya secara bebas setelah memusnahkan rasa ilahi pemilik sebelumnya dan mencetak miliknya. Selama itu bukan harta level Naschen Soul, ini akan selalu benar. Menilai dari fluktuasi energi spiritual yang datang dari gulungan, itu tidak terasa seperti harta level Naschen Soul level. Wang Lin memiliki beberapa harta tingkat Naschen Soul sendiri, salah satunya adalah batu giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh kultivator Naschen Soul Hou Fen, Yao Jin. Fitur yang paling terkenal dari harta tingkat Naschen Soul adalah yang kuat fluktuasi energi spiritual yang mereka pancarkan. Harta formasi inti tidak pernah bisa dibandingkan dengannya. Selain batu giok, ada pedang terbang yang bisa berteleportasi. Menurut tebakannya, itu juga harta tingkat Naschen Soul. Jika dia tidak memurnikan darahnya, tidak mungkin dia bisa menggunakannya tanpa memperbaikinya untuk waktu yang sangat lama. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak diingatkan akan hal itu. Sarung pedang kuno. Ketika dikombinasikan dengan pedang terbang, itu bisa meningkatkan kekuatan pedang terbang. Bahkan si Tunan tidak bisa melihat melalui sifat aslinya. Itu harus setidaknya melampaui level jiwa baru lahir, mungkin formasi jiwa, atau bahkan harta jiwa transformasi. Lagi pula, tidak banyak situnan yang tidak bisa melihatnya. Wang Lin menghela nafas. Itu hancur ketika Teng Huayuan menghancurkan tasnya memegang. Kemudian Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika harta itu memang berkualitas tinggi, maka Teng Huayuan seharusnya tidak bisa menghancurkannya. Jika tidak dihancurkan, lalu kemana selubung pedang itu pergi? Mata Wang Lin terfokus pada tas yang dipegang saat itu berubah menjadi debu. Lalu dia mencobanya beberapa kali lagi sebelum sedikit pemahaman muncul di matanya. Meskipun tas pegangan hancur, barang-barang di dalamnya tidak. Ruang di dalam tas itu seperti lemari besi tanpa batas dengan tas itu sendiri sebagai kunci. Meskipun kuncinya rusak, lemari besi akan selamanya ditutup dengan barang-barang masih di dalam. Jika dia bisa menemukan cara untuk membukanya lagi, maka tidak mungkin untuk mengambil kembali apa yang tadinya di dalam. Wang Lin merenung sebentar. Dia kemudian duduk dalam posisi lotus lagi. Melihat gulungan itu, sepertinya itu bukan harta level Naschen Soul, tapi Wang Lin tidak bisa menebak mengapa dia tidak mendapatkan perasaan bahwa dia bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan setelah dia menanamkan perasaan ilahi ke dalamnya. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka gulungan itu. Ekspresinya menjadi serius. Seluruh gulungan itu benar-benar hitam tanpa ada gambar di atasnya. Melihat itu, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari gulungan itu. Sepasang mata segitiga di atas kertas hitam tiba-tiba terbuka. Lalu raungan keras datang dari dalam gulungan, menyebabkannya bergetar. Wang Lin tidak ragu untuk segera menutup gulungan itu. Deru perlahan menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai benar-benar menghilang. Keringat menutupi dahi Wang Lin.
Begitu deru keluar, Wang Lin bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak kurang dari naga yang telah mati di lembah ke-14. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi spiritual terperangkap di dalam gulungan itu. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa ia masih tidak dapat menggunakan gulungan ini bahkan setelah menanamkan perasaan ilahi ke dalamnya. Gulungan ini hanya segel. Kekuatan sebenarnya dari harta ini berasal dari binatang roh yang terperangkap di dalam. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu, Wang Lin mulai merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengambil inti emas dari tasnya. Warnanya sudah gelap. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan lebih dari 100 kor emas. Mereka semua redup, memunculkan perasaan mati. Jika itu di masa lalu, Wang Lin akan segera melahap mereka begitu dia mendapatkannya, tetapi dalam perjalanan ke sini, Lim Wan mengatakan kepadanya bahwa meskipun melahap inti emas akan meningkatkan tingkat kultivasinya, itu juga akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi ternoda, serta menyebabkan energi spiritual di tubuhnya menjadi berantakan. Juga, inti emas memiliki sifat yang berbeda. Jika terlalu banyak kebalikannya diserap, itu akan membuat energi spiritualnya menjadi gila, membuatnya kehilangan kendali dan menjadi gila setengah waktu. Setelah mendengar ini, meskipun Wang Lin tidak mau, ia menolak gagasan itu mengkonsumsi mereka secara langsung. Menurut Lim Wan, memakannya tidak akan menimbulkan efek negatif jika mereka pertama kali disempurnakan melalui metode 5 elemen. Hanya saja keterampilan pemurnian jenis ini dianggap sebagai metode setan, jadi dia hanya pernah mendengarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum memasukkan semuanya ke dalam satu tas pegangan ketika dia menemukan metode pemurnian 5 elemen. Lalu Wang Lin mengeluarkan tendon naga. Dengan gerakan lembut, iblis terbang keluar. Iblis terbang di sekitar ruangan sekali sebelum melihat Wang Lin dengan ekspresi sedih. Lampu merah pada iblis jauh lebih kaya daripada terakhir kali. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Sampai tingkat mana tingkat kultivasi kamu pulih?" Setan dengan hati-hati mundur dan berkata, "Aku baru pulih ke tahap akhir dari pendirian yayasan. Jika bukan karena pedang itu mencuri dariku, aku bisa pulih ke core formation." Wang Lin mencibir dan menatap iblis. Iblis merasakan rambutnya berdiri dari tatapan. Dia mundur lagi dan kemudian bergumam, "Aku berada di puncak tahap akhir foundation, hanya satu langkah dari tahap formasi inti." Dengan itu, dia diam-diam mengutuk dan berpikir bahwa jika Wang Lin terus mendorongnya, maka dia akan pergi saja dan lawan dia dengan sekuat tenaga. Tapi ini hanya ide. Iblis percaya bahwa bahkan jika dia memberikan semuanya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya mengulurkan tangan. Iblis menjerit. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan formasi di sekelilingnya. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya ditangkap dan dibawa ke Wang Lin. Wang Lin mencari-cari di tubuh iblis. Sedikit demi sedikit, serpihan merah terus muncul sampai inti emas muncul di tubuh iblis seperti gas. Kemarahan iblis dengan cepat menghilang. Dia dengan malu-malu berkata, "Apa ini? Kapan aku membentuk inti aku? Aku pasti telah melahap terlalu banyak dan membentuknya tanpa disadari." Ketika dia berbicara, dia melihat tatapan dingin Wang Lin dan berhenti berbicara. Wang Lin merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kamu memulihkan ingatanmu?" Setan segera bergetar. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia mencapai tahap core formation, sesuatu yang ekstra tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia tidak berani memberitahu Wang Lin. Sekarang setelah dia dilihat oleh Wang Lin, dia langsung menjadi takut. Dia terus berpikir di dalam hatinya, haruskah aku menentangnya? Pertarungan? Tidak, aku tidak berpikir aku bisa mengalahkannya, aku telah memutuskan, aku akan keluar. Dia akhirnya memutuskan dan siap untuk bertindak ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat lampu merah di dalam Wang Lin mata. Dia segera menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi buruk ketika tiba-tiba dia menjerit kesakitan. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan inti emasnya menyusut. Ji Realm Divine Sense Wang awalnya tidak akan sekuat ini, tetapi ia dulunya adalah seorang pemangsa jiwa. Tekanan dan kemampuan pemakan jiwa masih ada di sana. Ini membuat Wang Lin kelemahan terbesar iblis. Setelah iblis menjerit beberapa saat, Wang Lin menarik Ji Realm Divine Sense-nya. Iblis berdiri gemetaran di sana. Semua jejak perlawanan hilang. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan ekspresi patuh. Dia tidak takut pada siapapun selain Wang Lin. Jika Wang Lin mempertahankannya selama setengah jam, maka inti emasnya yang baru terbentuk akan hancur. Wang Lin dengan tenang berkata, "Keluarkan semua jiwa yang telah kamu telan." Wajah iblis segera menjadi sangat suram saat dia perlahan-lahan meludahkan satu jiwa ke jiwa lain. Setelah memuntahkan lebih dari 40 jiwa, inti emasnya berada di ambang kehancuran. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua 43 jiwa terbang ke dahinya. Mereka memasuki kesadarannya dan melayang di sebelah jiwa kultivator formasi inti dari Xuanwu. Petir merah Ji Realm terbang melalui masing-masing jiwa. Ketika mereka menghilang, Wang Lin bisa merasakan jiwanya sendiri menjadi sedikit lebih kuat. Setan diam-diam sedikit rileks ketika dia menatap Wang Lin tetapi mengeluh dalam hatinya, "Ini terlalu banyak. Ini semua adalah jiwa yang aku berhasil curi dari pedang silan itu. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Tunggu saja sampai kultivasi aku pulih ke tahap Naschen Soul."
Saat dia berpikir tentang bagaimana dia akan berurusan dengan Wang Lin begitu dia pulih ke tahap Nas Chen Soul, tubuhnya dicengkeram oleh Wang Lin dan terlempar kembali ke tendon naga. Iblis mengeluarkan beberapa desahan frustrasi. Keinginan untuk keluar melawan Wang Lin muncul lagi. Namun, keinginan itu mereda lagi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik bahkan jika dia akan menghancurkan inti emasnya. Setelah meneguk cairan roh, Wang Lin duduk untuk mengolah. Setelah memikirkan kekuatan metode kultivasi pedang Jie Donglei, ia mengeluarkan beberapa ratus batu roh. Dia akan menggunakan ini untuk menempatkan beberapa ratus lapisan formasi tempurung kura-kura pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan menabrak sisi dinding. Mulut naga itu perlahan membuka. Dia bangkit dan berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar dari mulut naga, dia melihat sosok yang menawan dan lembut berdiri di dekat ekor naga. Ekspresi Li Muan tampak kuyu, tetapi matanya bersinar ketika dia menatap salah satu sisik di ekor naga. Xiang Guanmo berdiri di sebelahnya dengan mutiara yang bersinar, memberikan cahaya untuknya. Wang Lin tetap diam. Kali ini, kultivasi pintu tertutupnya tidak butuh waktu lama, tetapi dari penampilan Li Muan, dia tidak pergi sama sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya saat dia melompat turun. Tubuhnya meluncur di sepanjang naga dan mendarat di belakangnya. Ketika Xiang Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam mutiara untuk membuatnya bersinar lebih terang. Dia juga memaksa keringat muncul di dahinya agar terlihat seperti dia fokus. Wang Lin memperhatikan wajah lembutnya yang membuat ekspresi serius. Alisnya, yang seindah lukisan, berkerut, dan dia menggigit bibir bawahnya saat dia hati-hati memeriksa sisiknya. Angin lembut bertiup, menggerakkan beberapa helai rambutnya. Suara Wang Lin lembut ketika dia perlahan berkata, "Ayo kita pergi, aku akan membawamu pulang." Jari-jari Li Muan bergetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatapnya untuk waktu yang lama sebelum berbisik, "Apakah kamu benar-benar akan mengirim aku kembali?" Wang Lin menghindari tatapan Li Muan dan mengangguk. Li Muan terkekeh, tapi kekek ini mengandung jejak ketidakberdayaan. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata, "Beri aku waktu 3 hari, oke?" Wang Lin menatapnya sekali sebelum melayang kembali ke kepala naga dan duduk dalam posisi lotus. Li Muan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan memegangnya di dahinya. Setelah merekam pola timbangan yang dia hafal, dia menoleh ke Xiang Guanmo dan dengan tenang berkata, "Persiapkan kamar untukku." Xiang Guanmo dengan cepat setuju. Dia merasa dia salah tentang apa yang dilihatnya saat itu. Iblis dan hubungan gadis kecil ini bukan seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Di dalam ruangan, Li Muan dengan tenang duduk di tanah saat adegan dari beberapa tahun terakhir ini melintas di matanya. Dari saat dia dikejar oleh kultivator formasi inti dari Xuanwu, untuk diselamatkan oleh Wang Lin, dan mereka berdua melarikan diri bersama. Kemudian dikejar binatang buas api dan menyerbu binatang buas ke lautan iblis. Menciptakan gua di mana dia fokus pada alkimia dan dia fokus pada kultivasi, sampai dia pergi selama 3 tahun dan membawanya kembali ke Tungkupil. Ketika dia kembali, dia dikejar oleh para kultivator formasi inti. Dia kemudian bisa mencapai tahap formasi inti dan mengukir jalur darah. Ketika Wang Lin mencapai tahap formasi inti, seorang gadis yang lemah seperti dirinya keluar untuk menghadapi para kultivator setan core formation itu sendiri. Tepat saat dia akan bunuh diri, Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia tidak bisa memahami perubahan mendadak ini. Itu menyebabkan tubuhnya melemah dan dia akan jatuh ketika dia menangkapnya. "Jangan bergerak. Aku mengajak kamu untuk membunuh orang." Frasa ini terus bergema di telinga Li Muan. Memikirkan frasa itu membuat banyak perasaan rumit muncul di hatinya dan wajahnya memerah. Sepanjang jalan, dia memikirkannya berkali-kali dan tidak bisa menahan senyum pahit tentang hal itu. Namun, ketika Wang Lin terbunuh di sini, frasa itu sangat membebani hatinya. Li Muan bergumam, "Aku akan membawamu untuk membunuh orang-orang," bibirnya melengkung membentuk senyum tipis saat dia mengambil nafas. Orang lain akan membawaku untuk menonton bulan yang indah atau matahari terbenam, namun dia membawaku untuk membunuh orang. Tak lama setelah itu, dia menghela napas dan bergumam, "Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah meminta nama aku dan aku masih tidak tahu apa itu juga. Mungkin di matanya, nama aku tidak penting. Yang penting adalah aku tahu alkimia. Sekarang pil telah disempurnakan, aku kira aku telah kehilangan nilai aku." Memikirkan hal ini, perasaan rumit di hatinya menjadi lebih kuat sampai mereka menjadi sakit yang menusuk jantung. Aliran darah keluar dari sudut mulutnya. Garis darah ini berbeda dengan kecantikannya yang tak bernoda itu sangat mengejutkan. Istilah kecantikan yang menyedihkan sangat pas untuknya sekarang. Setelah lama, dia menggigitnya lebih rendah. Bibir dan mengambil potongan-potongan sisik giok dari tasnya memegang. Ada total 18.874, sama dengan jumlah timbangan pada naga. Sebelumnya, Jie Donglei tidak memiliki cukup banyak murid untuk berdiri di setiap skala. Ini potongan sisik giok adalah buah dari setengah bulan terakhir dari upaya tanpa tidur. Dia menghabiskan semua waktu itu merekam setiap skala. Jumlah tekanan mental yang dia akumulasikan telah menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya.
Hanya saja Limuan tidak peduli dengan hal itu lagi. Dia mengambil timbangan satu persatu dan menghubungkannya bersama. Kadang-kadang dia bahkan akan mengubah apa yang ada di dalamnya. Pertama dia menyatukan hampir 20.000 keping batu giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping, dan seterusnya. 3 hari kemudian, Li wajah Muan pucat dan tubuhnya sangat lemah. Dia merasa seperti akan jatuh jika angin bertiup ke arahnya. Dia berjalan keluar dari gua bersandar di dinding. Wang Lin memegang benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Li Muan keluar, dia menyingkirkan benda itu sebelum melompat ke depannya. Ketika dia melihat wajahnya yang semakin usang, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir?" "Minumlah ini." Dia mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Li Muan. Li Muan menyimpan botol giok seperti harta dan berbisik, "Terima kasih, senior saudara. Aku baik-baik saja. Mari kita pergi." Dengan itu, wajahnya kembali berwarna saat dia bersandar di bahu Wang Lin dan berkata, ayo pulang." Wang Lin merenung untuk waktu yang sangat lama sebelum membungkus tangan kirinya melingkari pinggang Li Muan. Tubuhnya segera terbang ke udara dan membuka jalan di kabut di depan mereka, lalu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Bunga prem adalah hal yang elegan. Jika di sana ada sedikit emas, itu akan terlihat terlalu megah. Namun, merah di bagian tengah itu mengubah seluruh nuansa bunga, dari polos ke menakjubkan, dari elegan ke sesuatu yang aneh. Ada banyak kultivator berbicara satu sama lain di penginapan, tetapi ketika orang tua itu masuk, pembicaraan berhenti. Beberapa tatapan berbalik ke arah lelaki tua itu sebelum mereka ditarik. Setelah lelaki tua itu memasuki penginapan, dia bahkan tidak melihat sekeliling dan duduk di kursi dekat jendela. Setelah memesan anggur ringan, dia duduk di sana dan minum sendiri. Alisnya terkadang berkerut dan terkadang mengendur. Hatinya jelas sangat berat. Pada saat ini, pembicaraan di penginapan kembali. Di salah satu meja, beberapa kultivator mengungkapkan ekspresi khawatir dan berbisik, iblis itu membunuh jalannya di sini dan kemudian bertarung dengan Jie Donglei sekte jahat melawan. Selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia menggunakan harta sihir misterius untuk membunuh Jie Donglei dalam sekejap dan kemudian mencambuk tubuhnya selama 7 hari 7 malam. Hehe, aku pikir Nandou City akan memiliki pemilik baru. Ekspresi pria tua itu berubah ketika dia mendengar kata-kata, harta sihir misterius. Seorang kultivator berwajah bundar mengungkapkan pandangan yang mengingatkan dan menghela nafas. Hehe, jadi bagaimana dengan itu? Aku pribadi melihat iblis itu sendiri. Pada saat itu, langit dipenuhi dengan tubuh yang telah dia jebak. Setidaknya ada 1000 mayat diseret di belakangnya. Iblis itu benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Dia bahkan memegang seorang gadis cantik di tangannya saat dia terbang melintasi langit. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidup aku. Pria tua itu sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Seorang pemuda berwajah dingin mengambil minuman dan mencibir, "Kalian harus diam." Aku mendengar bahwa orang itu mengolah mantra kematian yang sangat ganas dan membencinya ketika orang-orang membicarakannya. Hati-hati, jika kata-kata mencapai telinganya, kalian akan mati tanpa kuburan. Saat pria tua itu mendengar kata-kata, mantra maut, matanya langsung menyala. Pria muda itu mencibir sambil mengambil tegukan lagi. Menurut aku, karena orang itu memiliki perintah membunuh padanya, jika dia masih di dalam Nandou City, maka dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Saat ini tidak ada kultivator Naschen Soul di dekat Nandou City, tetapi begitu berita menyebar, kultivator Naschen Soul mungkin menuju ke sini. Jika aku adalah dia, aku akan menemukan tempat untuk bersembunyi 100 hari ini. 100 hari membunuh ketertiban. Mata orang tua itu langsung menyala lebih terang. Tangan kanannya terulur dan wajah pemuda itu segera memerah ketika lehernya dicengkeram paksa dan menepi. Wah, lelaki tua ini sangat tertarik dengan orang yang kamu bicarakan. Bisakah kamu ceritakan tentang dia secara detail? Tiba-tiba penginapan menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua berjubah hijau itu. Pria tua itu memegang pria muda itu di tangannya dan dengan dingin memandang semua orang. Mata seperti kilat, 3 kata ini muncul di benak para kultivator di sekitarnya. Mereka merasa seolah-olah seluruh makhluk mereka terlihat melalui dan seember air dingin sedang dituangkan di atas kepala mereka pada saat yang sama. Cangkir kultivator inti formasi tahap awal segera jatuh ke tanah saat ia dengan cepat menurunkannya kepalanya, matanya dipenuhi teror. Dia diam-diam mengerang, perasaan ini, itu haruslah jiwa yang baru lahir. Pria tua itu menarik pandangannya dan mengendurkan tangannya. Leher pria muda itu ditutupi memar hitam. Pria tua itu menuangkan secangkir untuknya, minum, dan perlahan berkata, bicaralah, bagaimana semua ini terjadi. Pria muda itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dengan penggarapan yayasan pendirian tahap akhir, dia tidak dapat melihat orang tua ini sama sekali. Namun, dengan pengalaman bertahun-tahun, ia tahu bahwa orang tua ini setidaknya adalah formasi inti tahap pertengahan, atau bahkan kultivator core formation tahap akhir.
Orang itu tiba-tiba muncul setengah bulan yang lalu, terbunuh 10 tua-tua Fighting Evil Sekte, dan untuk beberapa alasan diberi tag dengan perintah membunuh. Pria muda itu menjelaskan semua yang dia tahu secara detail. Pria tua itu menutup matanya dan dengan santai melambaikan tangannya. Mata pemuda itu melebar ketika seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan kemudian angin aneh datang dan membawa kabut darah itu pergi. Para kultivator di penginapan semua ketakutan. Mereka ingin pergi, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Pria tua itu merenung sedikit. Dia membuka matanya saat dia mengunci ke tahap awal kultivator formasi inti dan berkata, "Kamu, datang ke sini." Tubuh kultivator formasi inti gemetar ketika dia dengan cepat berdiri dan tiba satu kaki jauhnya dari orang tua. Dengan suara gemetar, dia dengan hormat berkata, "Junior Suemyu menyapa senior. Apapun kebutuhan senior, silakan tanyakan." Junior bersumpah pada inti emasku sendiri bahwa semua yang aku katakan adalah benar, tolong kasihanilah. Pria tua itu menuangkan secangkir anggur. Setelah meminumnya, dia berkata, "Sejak aku memasuki penginapan, setiap kali orang itu dibesarkan, energi spiritual di tubuh kamu menjadi tidak terkendali. Aku kira kamu pasti telah melihatnya secara langsung." Suemyu menarik napas dalam-dalam. Ketakutan masih melekat di matanya ketika dia berbisik, Junior memang telah melihat iblis itu secara langsung. Apa tingkat kultivasinya? Cahaya misterius muncul di mata orang tua itu saat dia mengajukan pertanyaan. Dia paling ingin mengetahui hal ini. Ini juga sebabnya dia membunuh pemuda itu. Pemuda itu telah mengatakan banyak hal yang tidak berguna tetapi tidak pernah mengatakan pada tingkat kultivasi apa orang itu berada. Formasi inti tahap awal. Suemyu merasa agak gelisah, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Senior, orang itu sepertinya dia baru pada tahap awal formasi inti, tetapi dia memiliki 2 harta." Mendengar kata-kata, 2 harta, meskipun ekspresi pria tua itu tetap sama, dia menjadi waspada. Salah satunya adalah pedang terbang yang dapat berteleportasi. Lelaki tua itu merasa agak kecewa ketika dia menuangkan secangkir anggur dan meminumnya. Suemyu dengan hati-hati mengamati lelaki tua itu sambil berkata dengan gugup, "Ada satu lagi." Itu adalah, Junior benar-benar tidak mengerti apa itu. Aku hanya melihat lampu merah dan ada sesuatu di dalam lampu merah. Namun, siapapun yang tersentuh oleh lampu merah akan mati dan tubuh mereka akan berubah menjadi kerangka. Pria tua itu merenung sebentar, lalu berdiri, menjatuhkan sepotong batu roh berkualitas rendah, dan meraih Suemyu. Keduanya langsung melakukan perjalanan lebih dari 1000 km. Saat dia pergi, semua kultivator di penginapan dipenuhi dengan teror. 3 kata yang ada di benak semua orang adalah, Naschen Sol Siulian. Di bawah bimbingan Suemyu, orang tua itu berteleportasi ke sekte jahat melawan hanya dalam waktu setengah jam. Dia menyebarkan perasaan ilahi yang kuat dan menemukan Shangguanmo. Mengejutkan Shangguanmo, orang tua itu dapat mengambil setetes darah esensi jiwanya untuk menggunakan koneksi antara 2 tetes untuk melacak Wang Lin. Dia kemudian melemparkan Suemyu ke bawah dan dengan cepat pergi. Adapun Wang Lin, dia bergerak sangat cepat sambil membawa limuan. Pedang terbang membuat celah melalui kabut tebal Laut Setan. Laut Setan dikelilingi oleh kabut sepanjang tahun, tetapi untuk hanya 1 bulan dari setiap tahun, kabut berubah menjadi air. Selama bertahun-tahun Wang Lin tetap tinggal di Laut Setan, karena dia dalam kultivasi pintu tertutup, dia tidak mengalami fenomena ini. 1 bulan setelah dia memasuki lembah ke-14, kabut berubah menjadi laut. Ini terjadi setiap tahun selama 3 tahun ia habiskan di sana, dan sekarang itu akan terjadi lagi. Limuan berbeda. Dia secara pribadi mengalaminya setiap tahun. Dengan perlindungan formasi, air laut tidak bisa memasuki gua, tapi dia bisa melihat dengan jelas samudera biru di luar, bersama dengan beberapa binatang roh langka yang akan berenang lewat. Hampir 4 bertahun-tahun berarti kabut telah berubah menjadi laut 4 kali. Setiap kali, Limuan secara pribadi akan mengelola formasi dan hanya bersantai setelah selesai. Kabutnya bahkan lebih rapat daripada ketika mereka pertama kali tiba di Laut Setan. Beberapa bagian kabut sudah berubah menjadi air. Ketika keduanya terbang lebih tinggi, kabut semakin tebal, sampai rasanya seperti mereka berenang di air. Limuan berbisik, ini akan berubah menjadi laut. Wang Lin tidak menjawab. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang dan mulai mengamati kabut di sekitarnya. Dia bisa melihat bahwa kabut yang bergerak perlahan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Seolah didorong ke depan. Bahkan beberapa makhluk di sekitarnya bergerak ke segala arah tetapi maju. Limuan melihat ekspresi Wang Lin dan berbisik, "Ada apa, kakak senior?" Tidak ada. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang maju lebih cepat. Dia merasa sangat gelisah. Dari pergerakan kabut, jelas bahwa seseorang terbang ke arah ini dengan sangat cepat. Orang yang mengejar dari belakang haruslah seorang kultivator yang sangat kuat, tidak mungkin menghasilkan efek pendorong ini pada kabut jika tidak. Juga, makhluk-makhluk di sekitarnya tersebar ke segala arah kecuali untuk maju. Ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa seseorang mendekat dari belakang. Sebenarnya, ini sangat mudah untuk dijelaskan.
Jika ada sekolah ikan kecil berenang di air dan kemudian pedang yang sangat cepat terbang melalui mereka, mereka akan segera menyebar ke segala arah kecuali maju. Wang Lin banyak bermain di sungai dekat desa dengan anak-anak lain ketika dia masih kecil. Setelah melihat ini terjadi, dia dapat membuat koneksi dan mendeteksi ketidaknormalan. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia mengeluarkan cairan roh dan mengambil tegukan besar. Inti emas di tubuhnya dengan cepat berputar karena menyerap energi spiritual dalam cairan, memungkinkannya melepaskan lebih banyak energi spiritual. Ini mengakibatkan kecepatannya meningkat. Lim Wan bisa merasakan kegugupan Wang Lin. Dia dengan cepat mengambil beberapa materi dan membuat beberapa formasi sederhana untuk dilemparkan di belakangnya. Wang Lin melihat ke belakangnya dan menunjukkan ekspresi kagum. Lim Wan merasakan rasa manis di dalam hatinya, tetapi dia telah menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya, jadi sekarang dia merasa tidak punya kekuatan lagi. Ketika dia melihat kecepatan Wang Lin meningkat setelah minum cairan roh, dia ragu-ragu sedikit sebelum mengeluarkan botol cairan roh yang telah diberikan Wang Lin padanya. Dia minum beberapa tetes dan langsung terkejut. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan terus membuat formasi kecil itu. Ketika keduanya terbang lebih tinggi, kekuatan tak terlihat akhirnya muncul. Ini adalah tekanan dari laut yang unik untuk laut setan. Siapapun yang mencoba untuk pergi harus menghadapi tekanan ini. 70.000 kilometer di belakang Wang Lin, pria tua itu menampar tasnya memegang dan mengeluarkan labu hijau. Labu segera tumbuh hingga 100 kali ukuran aslinya. Pria tua itu dengan santai duduk di atas labu itu ketika ia terbang ke depan. Berkat labu, kecepatannya setidaknya 2 kali lipat. Saat Wang Lin bergerak, dia bisa merasakan kekuatan pendorong kabut semakin kuat. Meskipun beberapa di antaranya karena kecepatannya sendiri, sudah jelas bahwa orang yang mengejarnya telah meningkatkan kecepatan mereka melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kabut di laut setan telah semakin menipis saat air mulai muncul. Jika seseorang melihat dari atas laut setan, maka mereka akan melihat bahwa kabut itu cukup tipis untuk menembus. Di bawah sinar bulan, laut setan bersinar. Seolah-olah lapisan air sudah terbentuk. Air dengan cepat menyebar ketika waktu berlalu dan ombak meraung saat mereka menghantam tanah. Orang tua itu mengerutkan kening dari kursinya di atas labu. Sebelum dia ditempatkan dengan baik, formasi aktif. Meskipun formasi lemah dan dia tidak keberatan, jika dia terus menabrak mereka satu persatu, mereka masih akan menghalanginya. Orang tua itu mendengus ketika dia melambaikan tangannya dan menampar labu itu. Segel pada labu terbuka dan kekuatan yang kuat mendorong keluar. Riak mulai menyebar dari mulut labu. Semua formasi yang disentuh riak langsung dihancurkan. Bahkan kabut dan air laut didorong ke samping, menciptakan sebuah terowongan ke depan. Orang tua itu duduk di atas labu itu ketika ia dengan cepat masuk ke dalam terowongan. Tubuh Wang Lin sudah direndam oleh air. Dia mengambil seteguk cairan roh dan dengan cepat menyerbu ke laut. Dia memeluk Lim Wan dan mendorong tubuhnya ke depan. Tubuhnya bergerak melalui air seperti ikan. Segera, dia bisa melihat permukaan. Matanya menjadi dingin ketika dia menunjuk ke depan dan pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Kemudian Wang Lin menyeret Lim Wan keluar dari air seperti pedang yang menembus langit. Saat keduanya keluar dari air, mereka menghilang dalam jejak cahaya. Pedang kristal bergerak seirama dengan ombak, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hampir 1 jam kemudian, sebuah pusaran besar muncul di laut. Pusaran itu lebarnya sekitar 100 meter dan bergerak ke satu arah. Ada terowongan hitam yang terhubung ke dasar laut setan di tengah pusaran itu. Labu hijau perlahan naik dari dalam terowongan. Orang tua berjubah hijau duduk di atas labu dan menatap langit. Dia menampar labu dan baru saja akan terbang ke atas ketika ekspresinya berubah. Dia mengangkat 2 jari dan mencubit cahaya kristal yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dia mencibir, tetapi cibiran itu segera berubah. Cahaya kristal di antara jari-jarinya perlahan menghilang. Itu adalah Afterimage. Pria tua itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya ketika cahaya kristal menyapu wajahnya. Cahaya kristal menyala beberapa kali sebelum menghilang. Pria tua itu tidak berhenti, tetapi wajahnya suram. Dia menyeka darah dari pipinya dengan jarinya, lalu dia meletakkan jari ini di sebelah mulutnya dan menjilat darahnya sebelum menutup matanya untuk berpikir. Pria kecil ini sangat berani, lama, dia membuka matanya dan menampar labu itu. Labu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia membuka labu dan minum. Cairan di dalamnya melepaskan aroma manis anggur. Hou Fen. Meskipun bencana api binatang buas diselesaikan oleh negara kultivasi peringkat 4, energi spiritual di sana dipenuhi dengan api elemen, sehingga tidak mungkin untuk mengolah. Menambahkan fakta bahwa tanahnya terlalu panas, negara itu sebagian besar ditutupi oleh lava dan gunung berapi terus meletus, mengubah kerajaan Fana menjadi bidang tanah kosong. Bekas kota kekaisaran ditutupi oleh lava dan semua bangunan hilang. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa di Hou Fen, seluruh negeri seperti kuburan yang sunyi. Wang Lin dan Lim Wan dengan cepat terbang melintasi negara. Mereka berdua diam-diam merenungkan ketika mereka melihat apa yang terjadi dengan Hou Fen.
Meskipun Wang Lin memiliki perasaan campur aduk tentang semua ini, jika bukan karena surga menantang manik-manik yang menyerap roh api, maka dia pasti sudah melahapnya. Semua ini hanya bisa menjadi dianggap sebagai kebetulan, tidak ada benar atau salah. Jika dia diberi pilihan pada saat itu, bahkan mengetahui hasilnya, dia masih akan melakukan hal yang sama. Keduanya terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Segera, mereka melewati tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Limuan memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, dia memikirkan orang yang mengejar mereka dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wang Lin tiba-tiba merentangkan lengannya di belakangnya dan pedang terbang kristal mendarat di tangannya. Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia menatap jejak darah pada pedang terbang. Dia mengoleskan darah ke tangannya dan kemudian, setelah menatapnya sebentar, ekspresinya menjadi sangat gelisah. Dia bisa merasakan energi spiritual yang pekat dari darah ini. Ada banyak energi spiritual dalam jumlah kecil darah ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang telah dicapai orang ini? Dia mengambil botol giok dan menempatkan darah di dalamnya. Saat ini, dia merasa seperti ada gunung yang membebani hatinya. Dia melihat raksasa, menghukum, di atas kepalanya dan mencibir, lalu dia terbang lebih cepat sambil memegang limuan. Setelah dengan cepat melintasi perbatasan Houfen, mereka bisa melihat gunung tempat Houfen Union awalnya membangun markas mereka. Keempat bendera Houfen digantung tinggi di puncak gunung, menandakan bahwa daerah ini milik Houfen Union. Setelah mereka tiba di sini, Wang Lin berhenti. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Limuan menggigit bibir bawahnya ketika dia melihat ke belakang mereka dan berkata, "Bagaimana kalau kau ikuti aku kembali ke Louhi Sekte untuk bersembunyi sebentar?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia ragu-ragu sebentar sambil menatap Limuan. Dia menampar dahinya dan darah esensi jiwa Limuan terbang keluar. Wang Lin tidak segera mengembalikannya tetapi meninggalkan jejak Ji Realm di dalamnya sebelum mengembalikannya. Wang Lin perlahan berkata, "Terima kasih untuk 4 tahun terakhir ini. Aku telah meninggalkan sepotong akal ilahi aku dalam darah esensi jiwa kamu. Siapapun di bawah tahap Naschen Soul tidak akan lagi dapat membahayakan kamu." Limuan mengungkapkan pandangan yang rumit dan bertanya, "Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan?" Wang Lin merenung sebentar sebelum menghela nafas. Dia tidak menjawab pertanyaan itu tetapi mengambil sesuatu dari tasnya untuk dipegang dan menyerahkannya kepada Limuan. Itu adalah 100 tungku pil buas. Dia mendapatkannya kembali setelah membunuh Kunsang. Limuan mengambil 100 tungku pil buas. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah pil yang aku buat dalam beberapa tahun terakhir." Giok memiliki penjelasan tentang semua itu. Dengan itu, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol kecil dan menyerahkannya kepada Wang Lin, bersama dengan sepotong batu giok. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian menatap Limuan dan menggenggam tangannya. 4 tahun lalu, aku berjanji akan membawamu kembali ke sini dengan selamat. Sekarang aku punya, kita tidak lagi berutang apapun. Selamat tinggal." Wang Lin hendak pergi ketika Limuan tiba-tiba berteriak, "Saudara senior, ini hadiah aku untuk kamu." Dengan itu, dia mengeluarkan batu giok putih dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, dia terbang menuju Houfen Union. Wang Lin menangkap batu giok dan memindainya. Pesan yang ditinggalkan Limuan bergema di telinganya. "Kakak senior, Wan Er tidak tahu siapa namamu karena kau belum pernah memberitahuku dalam 4 tahun terakhir ini. Aku percaya kamu juga tidak mengenal aku. Wan Er berterima kasih atas berkali-kali kamu menyelamatkan aku dalam 4 tahun terakhir. Waktu yang aku habiskan di Laut Setan adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Karena perpisahan kami tidak terhindarkan, dan Wan Er tahu bahwa kakak lelaki senior banyak berkultivasi pintu tertutup, Wan Er menghadiahkan kamu giok ini. Giok ini adalah lambang keterampilan pembentukan Wan Er. Ini berisi formasi pertempuran naga Fighting Evil Sekte dengan perbaikan. Formasi ini adalah gabungan dari serangan dan pertahanan, tetapi dibandingkan dengan serangan, pertahanan adalah tujuan sebenarnya dari formasinya. Jika itu bisa melindungi kakak senior untuk sementara waktu ketika kamu menghadapi bahaya, maka Wan Er puas. Memegang giok, mendengarkan kata-kata Limuan, dan menyaksikan sosoknya menghilang ke kejauhan, Wang Lin mulai untuk merenungkan. Dia menyingkirkan batu giok itu, lalu tubuhnya tiba-tiba mendarat di tanah. Setelah mengambil satu langkah, dia menghilang. Setelah bergerak jauh, dia menyentuh dahinya dan tubuhnya lenyap dalam sekejap cahaya. Dia memasuki surga menantang manik, dan pada saat ini, kehadirannya menghilang. Wang Lin sudah memutuskan bahwa dia akan masuk surga menentang manik setelah membawa Limuan kembali. Perintah membunuh akan berlangsung 100 hari. Baginya, itu hanya beberapa hari tambahan kultivasi di dalam surga yang menantang manik-manik. Ini juga mengapa, meskipun dia tahu tentang bahaya perintah pembunuhan, dia masih membunuh Qian Kun. Orang tua yang mengejar Wang Lin dengan cepat tiba di Houfen. Dia tiba di tempat di mana Wang Lin menghilang tak lama setelah dia memasuki surga menantang manik. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keraguan ketika tubuhnya turun lebih jauh ke tanah. Setelah mencari sebentar, dia keluar dari tanah dengan pandangan keraguan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
hilang, bahkan koneksi antara esensi darah jiwa hilang. Sepertinya si kecil itu punya beberapa rahasia. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat tanpa ekspresi pada ketiga sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Segera, tiga sinar cahaya tiba, mengungkapkan satu wanita dan dua pria. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia tampak sangat tinggi. Di sebelah kirinya ada seorang pria yang sangat tampan dengan jubah hitam. Secara keseluruhan dia memiliki kehadiran yang sangat elegan. Di sebelah kanan wanita itu adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Wajah orang tua itu berbeda dari orang normal. Matanya seperti dua lonceng besar dan pupilnya seperti dua nyala api. Pria tua itu melihat ketiga dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga di sini?" Wanita itu adalah Feng Luan, dan untuk pria yang anggun dan berpenampilan ilmiah, tanpa diragukan lagi rekan kultivasinya, Yang Sen. Adapun pria tua itu, dia adalah salah satu leluhur Naschen Soul dari War God Shrine. Level kultivasinya sama dengan Yang Sen. Yang Sen memandang pria tua itu dengan ketakutan karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria tua itu. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Apakah sesama kultivator dari Xuanwu?" Pria tua itu memutar matanya dan berkata, "Siapa pengikut kultivatormu? Scrum, atau aku akan mengambil Naschen Soulmu dan menggunakannya untuk menyaring harta." Ekspresi Yang Sen berubah. Dia mencibir dan hendak berbicara ketika pria berwajah merah menghentikannya. Matanya yang seperti bel menatap 7 bunga plum emas pada pakaian lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah yang mulia dari lautan setan?" Yang Sen dan Feng Luan saling memandang sebelum menatap bunga prem emas di baju pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan mereka bertiga didorong mundur. Angin kencang mendorong mereka jauh. Bahkan jiwa-jiwa baru lahir dalam tubuh mereka merasa seperti mereka akan diledakkan. Setelah mereka akhirnya bisa menghentikan diri mereka sendiri, ekspresi ketiga orang itu menjadi suram dan Yang Sen bertanya, "Level kultivasi apa?" Pria tua berwajah merah itu dengan pahit menjawab, "Setidaknya tahap akhir Naschen Soul." Feng Luan mengerutkan kening dan berbisik, "Zhou Bin, apa itu bunga prem emas? Aku yakin kamu berdua pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 300 tahun yang lalu, sebelum aku memasuki kuil Dewa Perang, aku melakukan perjalanan melalui Laut Setan. Kultivasi Naschen Soul tahap awal aku sudah cukup untuk menjaga diri aku aman selama aku tidak memasuki area berbahaya. Laut Setan memiliki total 999 kota, dan sedikit lebih dari 300 dari mereka ada di Laut Dalam. Di antara 300 kota itu, 7 di antaranya disebut Tanah 7 Plum. 7 kota yang terhubung membentuk kelopak bunga prem. Jika kamu melihat dari kejauhan, itu memang mirip. Ada total 7 penguasa kota yang tingkat kultivasinya tidak terduga. Rumor mengatakan bahwa mereka telah mencapai tahap formasi jiwa, tetapi rumor itu tidak dikonfirmasi. Kerutan Fang Luan semakin kencang ketika dia bertanya, "Orang itu tadi?" Ekspresi pria tua itu menjadi serius ketika dia berkata, "Jika aku tidak salah, maka orang itu sekarang adalah salah satu dari penguasa kota salah satu dari 7 kota. Namun, para kultivator setan Laut Setan, terutama yang dari Laut Dalam, tidak meninggalkan Lautan Setan dengan mudah. Aku tidak percaya dia akan tinggal lama di sini." Mereka bertiga saling memandang. Masing-masing dari mereka dapat merasakan beban di hati satu sama lain. Mereka mengelilingi orang tua itu ketika mereka kembali ke Gunung Houfen Union. Mereka bertiga merasakan aura seorang kultivator Naschen Soul asing sebelumnya, jadi mereka datang untuk memeriksa, namun, mereka tidak mengharapkan hasilnya menjadi seseorang yang sangat sulit untuk ditangani. Orang tua itu berkeliaran di sekitar area sebentar sebelum mengeluarkan dengusan dan menyebarkan rasa ilahinya. Kali ini dia tidak akan melewatkan apapun. Dia dengan hati-hati memindai area dari tanah ke langit. Perasaan ilahi orang tua itu perlahan menyapu darah itu. Dia berangsur-angsur mulai menyebar lebih jauh dan lebih jauh, sampai itu mempengaruhi Houfen Union. Namun, lelaki tua itu tidak peduli, dia menyapu daerah itu beberapa kali tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Keraguan dalam hatinya menjadi lebih kuat. Dia merenung sebentar sebelum menghilang dan menyeberangi Houfen dengan langkah menakutkan. Dia pergi ke salah satu negara yang berbatasan dengannya, Tianmao. Tujuannya adalah menara surga di pusat Tianmao. Orang di dalamnya adalah seorang utusan dari negara kultivasi teratas. Tidak semua negara kultivasi peringkat 3 memiliki menara surga. Houfen dan Xuanwu tidak memilikinya. Ini juga mengapa Houfen memutuskan untuk menyerang Xuanwu daripada Tianmao. Waktu perlahan berlalu ketika Wang Lin berkultivasi di dalam surga menantang Manik. Segera, 100 hari telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Punish, di atas kepalanya menjadi semakin merah, sampai berubah dari merah darah menjadi abu-abu. Gelombang tak terlihat muncul dan mulai perlahan mendorong keluar. Manik yang menentang surga awalnya melepaskan cahaya lembut, tetapi pada saat ini, itu mulai bersinar terang. Ketika gelombang menyebar, semakin banyak lampu mulai bersinar terang. Akhirnya, setiap cahaya di darah itu bersinar terang. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia terkejut.
Tak lama setelah menghukum, di atas kepalanya menyusut, Wang Lin bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Fluktuasi tumbuh lebih intens sampai pil abu-abu, bola muncul di udara. Sedikit api melayang di atas pil. Wang Lin mengulurkan tangan ke arahnya dan turun ke tangan Wang Lin sampai 1 inci dari telapak tangannya. Dia memindainya dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil ini sama persis dengan penuh kultivasi seseorang pada tahap pertengahan formasi inti. Wang Lin mengingat informasi yang Limuan berikan kepadanya tentang perintah pembunuhan. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya alih-alih menggunakannya segera. Wang Lin memutuskan untuk menyimpan pil ini ketika dia mencoba membentuk Naschen Soul-nya. Itu harus membuat tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Peluang membentuk Naschen Soul jauh lebih rendah daripada membentuk inti emasnya. Alasan utama dia bisa membentuk intinya adalah karena metode kultivasi kenaikan dunia bawah dan pil Limuan. Jika salah satu dari ini hilang, dia mungkin tidak bisa berhasil membentuk intinya dan mungkin selamanya terjebak pada tahap yayasan pembentukan. Namun ada rintangan yang lebih sulit di masa depan, tahap Naschen Soul. Membentuk Naschen Soul terlalu sulit. Wang Lin percaya bahwa bahkan dengan bakat tubuh Ma Liang, hampir tidak ada harapan kecuali dia bisa menemukan pil legendaris yang dapat meningkatkan peluang membentuk Naschen Soul yang dibicarakan oleh Limuan. Namun, hampir semua pil itu berada di peringkat 5 atau negara kultivasi yang lebih tinggi, dan mereka jarang bocor. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, Naschen Soul. Naschen Soul, bahkan dengan surga yang menentang manik, aku khawatir aku akan membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil, yang paling penting sekarang adalah menemukan metode kultivasi baru. Metode kultivasi kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya dan si Tunan masih tidur, jadi aku harus mengandalkan diriku sendiri. Hal pertama yang perlu dia temukan adalah metode kultivasi untuk tahap formasi inti. Tapi memilih metode kultivasi ini sangat sulit. Saat ini, semua metode kultivasi yang ia miliki berasal dari orang-orang yang telah ia bunuh. Meskipun ada beberapa yang cocok untuk digunakan oleh kultivator formasi inti, mereka semua terlalu berbeda, sehingga sulit untuk memilihnya. Ini bukan poin kunci. Poin kuncinya adalah dia ingin memilih metode kultivasi yang akan meningkatkan kesempatannya membentuk jiwa baru lahirnya. Memikirkan hal ini, matanya bersinar. Dari ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang tampaknya memiliki efek ini. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah bahwa jika kuil Dewa Perang benar-benar memiliki metode kultivasi seperti ini, di atas orang-orang di dalam negara mereka sendiri serakah, bahkan negara kultivasi peringkat 4 atau peringkat 5 tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, menurut ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Perang Dewa Perang tidak pernah memuncak pada minat yang lebih tinggi negara kultivasi peringkat. Ini membingungkan Wang Lin. Namun, satu-satunya petunjuk yang dimilikinya adalah jalan ilahi ini. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus mendapatkan jalan ilahi tidak peduli apa. Jalan ilahi yang diketahui Ma Liang adalah sesuatu yang berasal dari seorang senior yang telah memperoleh wawasan tentang jalan ilahi yang asli, jadi itu sebenarnya palsu. Apa yang Wang Lin inginkan adalah jalan ilahi yang asli. Segala sesuatu yang telah dilakukan Wang Lin adalah untuk memastikan bahwa ia akan berhasil membentuk jiwa baru lahirnya di masa depan. Hanya dengan mempersiapkan sekarang dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak mungkin. Tapi metode kultivasi saja tidak cukup untuk membuat Wang Lin percaya diri. Membentuk jiwa yang baru lahir sangat sulit. Harus dikatakan bahwa kualifikasi untuk negara kultivasi peringkat 2 untuk mencapai peringkat 3 adalah seseorang yang mencapai tahap Naschen Soul. Ini saja menunjukkan betapa sulitnya itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan kembali berkultivasi. Setelah tinggal di dalam surga menantang manik selama beberapa hari lagi, ia bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, ia pergi mengunjungi jiwa si Tunan dan orang tuanya. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, ia meninggalkan surga yang menantang manik-manik. Di beberapa lokasi bawah tanah, ada kilatan cahaya berwarna pelangi saat Wang Lin muncul. Tepat setelah dia muncul, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indera ilahi dan dengan hati-hati mengamati bagian luar. Itu adalah malam yang mati dan semuanya tenang. Wang Lin merenung sebentar sebelum dengan cepat bergerak menuju Houfen Union. Tapi sebelum dia banyak bergerak, dia tiba-tiba merasakan ada bahaya yang datang dari akal ilahinya. Dia menggunakan teknik pelarian bumi hingga batasnya untuk dengan cepat pergi lebih jauh ke bawah tanah. Dari 300 kaki menjadi 1000 kaki, ia terus turun dan kecepatannya hanya meningkat. Sebuah suara tua bergema di seluruh akal ilahi Wang Lin. Pria tua ini telah menunggu 97 hari untukmu, anak kecil. Tengkorak Wang Lin geli, rambutnya berdiri, dan wajahnya suram. Tanpa sepatah kata pun, dia terus turun. 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki, 4000 kaki. 10.000 kaki. Wang Lin turun lurus ke bawah, dan ketika dia semakin dalam, dia merasakan kekuatan yang menahannya, menyebabkan dia segera mengubah arah menjadi keturunan diagonal. Hehe, untungnya aku meminjam kapal bumi ini dari seseorang. Akan sangat sulit untuk menangkap kamu ketika kamu melarikan diri melewati kerak bumi berkat kekuatan di sana. Suara itu terus menggema dalam pengertian ilahi Wang Lin.
Wang Lin tetap diam saat ia tiba-tiba mengubah arah dan mulai menuju ke atas. Dari 1000 kaki di bawah tanah hingga 100 kaki, dan dia menyerbu ke permukaan dengan pegunungan Houfen Union tepat di depannya. Saat dia muncul, dia menyerbu ke arah gunung. Layar cahaya muncul di sekitar gunung. Saat dia menyentuh cahaya, dia mengeluarkan giok identifikasi yang diberikan padanya. Dia dengan mudah melewati cahaya dan kemudian melihat ke belakang. Pada saat ini, sebuah perahu kayu besar, hitam muncul dari tanah. Pria tua itu berdiri di atas kapal dan memandang Wang Lin di sisi lain dari layar cahaya. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Perasaan ilahi kamu sangat aneh. Meskipun kamu telah menyesuaikannya dengan tubuh kamu, itu masih sedikit salah. Sepertinya kamu telah mencuri tubuh itu. Pria kecil, ikut aku. Tempat ini tidak bisa melindungimu." Wajah Wang Lin suram saat dia mencibir diam-diam. Bibir pria tua itu bergerak, memperlihatkan senyum aneh. Tangan kanannya dengan lembut menekan layar cahaya, membuat beberapa retakan muncul sebelum seluruh layar cahaya benar-benar hancur. Seluruh gunung berguncang, menendang banyak tanah dan debu. Kultivator Naschen Soul Houfen Union terbang satu persatu, ketakutan. Murid-murid Wang Lin menyusut. Dia berbalik dan tenggelam kembali ke tanah untuk melarikan diri lagi. Orang tua itu mencibir dan hendak mengejar ketika salah satu petani jiwa iblis sekte-sekte menggigit peluru dan bertanya, "Rekan kultivator, apakah kamu menghancurkan formasi pelindung sekte kami?" Orang ini sudah ada selama 3 bulan. Dia tidak melakukan banyak hal selain memindai melewati area dengan indera ilahi. Perasaan ilahinya sangat kuat dan mengejutkan semua kultivator jiwa Naschen yang ada. Secara rahasia, para kultivator Houfen mengawasi pria tua itu. Hari ini mereka melihat seorang murid dari Houfen Union datang, tetapi sebelum mereka bisa melihat lebih dekat, mereka semua tercengang oleh orang tua itu menghancurkan formasi pelindung sekte mereka dengan satu tekan telapak tangannya. Jika mereka membiarkan ini pergi, Houfen Union akan kehilangan muka. Sekarang giliran Evil Demon Sect untuk menjaga gunung hari ini, itulah mengapa kultivator Naschen Soul ini adalah orang yang menggigit peluru dan mengajukan pertanyaan. Dengan cara ini, sikap mereka tentang masalah ini disuarakan. Apakah pria tua itu menjawab atau tidak, kultivator Naschen Soul tidak akan memaksa subjek dengan cara apapun. Pria tua itu menatap para kultivator Houfen dan mengatakan satu kata, "Scrum," yang berdering di dalam telinga para kultivator. Setelah gelombang suara berlalu, orang tua itu sudah menghilang tanpa jejak. Semua kultivator saling memandang. Beberapa dari mereka berdarah keluar dari mulut dan hidung mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi lelaki tua itu segera kembali. Wajahnya sangat suram saat dia menatap gunung. Matanya tertutup dan kemudian tiba-tiba terbuka saat indera ilahi yang kuat menyebar. Dia memindai setiap orang di gunung dan bahkan mencari hingga 1000 kaki di bawah tanah. Semakin dia memindai, semakin banyak dia menggali alisnya. Akhirnya, tubuhnya bergerak dan dari 1 ia menjadi 2, kemudian dari 2 ia menjadi 4. 4 lelaki tua yang tampak identik menyebar ke 4 arah, masing-masing memindai dengan indera ilahi mereka sendiri, tetapi mereka masih tidak menemukan apapun. Orang tua itu menginjak tanah saat ia dan ketiga avatar masing-masing pergi ke 4 sudut Xuanwu. Indera ilahi mereka terhubung dan melingkari seluruh negeri. Hanya ada 3 tahun lagi. Si kecil, dalam 3 tahun ini, aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan mempersempit Xuanwu untuk menemukanmu. Ah, jika itu bukan tempat yang membutuhkan mantra maut untuk melewatinya, aku tidak akan menghabiskan seluruh waktu ini mencoba untuk menangkapmu.